Kelompok Mahasiswa Kedokteran Universitas Andalas. Kelompok ini adalah organisasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, terutama isu stunting. Mereka aktif dalam edukasi, penelitian, dan intervensi kesehatan untuk mengatasi stunting, serta mempersiapkan anggotanya menjadi dokter kompeten, termasuk dokter anak, untuk mengurangi prevalensi stunting di masyarakat. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasinya. Oke, sebelum dimulai, perkenalkan kita dari kelompok Stuntek dengan beranggotakan Muhammad Alif Abrar dengan nomor MPM 231705190. Selanjutnya ada Adriana Julian Claresta dengan nomor MPM 23170510002 dan ada Aderiana Yustitia dengan nomor MPM 23170511110. Langsung saja kita ke presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada para audiens yang telah menghadiri presentasi kami pada hari ini. Kenalkan, kami dari instansi dari Universitas Lampung ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir semester 2 rekayasa perangkat lunak, yaitu proyek Stuntek. Selanjutnya, apa sih proyek? Perkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Abdar dengan NPM 2317051090. Kemudian ada Adrian Julian Claresta dengan NPM 2317051002. Dan kemudian ada Aderiana Yustitia dengan NPM 2317051110. Jadi apa sih Stuntek itu? So Stuntek is an innovative software specifically designed to help young couples and parents prevent child stunting and improve their understanding of nutrition and child health. With a focus on a comprehensive approach, Stuntek provides a range of features that include nutrition education, daily notification, interactive community, doctor consultation, dan schedule calendar. Through mobile application, Stuntek enables user to access relevant information, interact with health professional, and share experience and knowledge with another users. Thus, Stuntek aims to be an effective solution in addressing the problem of stunting and improving the quality of child health in Indonesia. Jadi singkatnya, Stuntek ini adalah software yang digunakan untuk melakukan konsultasi dokter dan berbagai fitur lainnya untuk meningkatkan kesehatan anak di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke demo aplikasinya. Oke, jadi pertama-tama di Stuntek guna ini dia akan loading logo. Selanjutnya dia akan memunculkan atau menampilkan tampilan login. Itu ada untuk enter email, enter password, terus juga dia ada forgot password dan atau continue with Google or Facebook. Terus kalau misalnya kamu punya akun, di sini ada register. Jadi kalau kamu belum punya akun, di situ ada register. Di sini kamu akan ditampilkan formulir untuk mengisi detail akun seperti nama, email, tanggal lahir, password, dan juga bisa continue with Google or Facebook. Lanjut saja, itu bisa di checklist lalu bisa itu. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan beranda, di sini ada notifikasi, terus ada
berita artikel. Selanjutnya ada rekomendasi dokter dan berbagai fitur. Nah, contohnya itu fitur All Dokter. Nah, di fitur All Dokter ini di sini menampilkan dokter-dokter yang ada di aplikasi ini dengan berbagai kategori. Di situ ada filter untuk memilih kategori. Dia ada spesialis obstetrik and ginekologi, dan yang kedua ada pediatrician. Itu bisa dipilih. Selanjutnya kita contoh sebagai Dr. Johan. Kita pilih. Di sini dia menampilkan biodata tentang Dr. Johan, dia graduate di mana dan STR number. Terus di sini juga menampilkan review. Bisa view all juga. Nah, kalau misalkan sudah cocok dengan dokter ini, kalian bisa book an appointment. Di sini akan menampilkan choose schedule. Di sini kalian bisa milih tanggal dan waktu untuk kalian melakukan konsultasi. Nah, di sini ada paymentnya. Di sini ada consultation fee dan administrasi cost, dan ada total amount. Terus di sini juga ada payment method. Dia bisa menggunakan OVO atau melakukan transfer virtual akun. Sini contohnya akan melakukan virtual akun dan mandiri. Nah, jika sudah, dia akan menampilkan bukti payment. Di sini harus payment dulu. Kalau sudah, dia akan loading dan melakukan payment sukses, menunjukkan payment sukses. Nah, selanjutnya di sini setelah kalian membayar, itu ada my appointment. Jadi dia tempat untuk tahu appointment kita. Dia bisa di reschedule juga. Kalau misalnya hari itu kalian lagi ada bermasalah atau pergantian tanggal. Nah, terus cara konsultasinya, kalian klik Dr. Johannya, terus dia akan ngechat untuk melakukan konsultasi. Ini ada contohnya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah melakukan konsultasi, di sini ada history. History ini bisa add review setelah melakukan konsultasi. Kalian bisa nge-rating dengan terserah mau kasih bintang berapa yang sesuai dengan pengalaman kalian terhadap dokter itu. Selanjutnya balik lagi ke beranda. Oke, untuk fitur yang selanjutnya yaitu kita terdapat fitur kalender. Di fitur kalender ini kita bisa melihat jadwal apa aja yang akan datang. Misalnya ini tanggal 13 Februari terdapat imunisasi di Posyandu Indah Melati. Kita juga melihat jadwal di tanggal lain, misalnya di tanggal 15 itu ada konsultasi dengan dokter Jahan. Nah, kemudian fitur selanjutnya itu fitur AI, di mana di fitur AI ini kita bisa melakukan chat dengan AI bot. Untuk memulai chatnya, kita create new chat. Untuk memasukkan pesannya, klik saja di bagian sini, lalu kita kirimkan. Nanti AI-nya akan otomatis
mengirimkan jawabannya. Setelah kita melakukan konversasi dengan AI, kita bisa menghapus riwayat histori chat dengan AI dengan mengklik tombol hapus di sini. Kita klik yes, maka nanti history chatnya akan otomatis terhapus. Kemudian di sini ada artikel di mana kita bisa melihat artikel yang berkaitan langsung dengan stunting. Contohnya di sini nutrisi yang penting selama kehamilan. Di sini kita bisa melihat informasi-informasinya. Kemudian di bawahnya akan ada saran relevan dokter untuk kita melakukan konsultasi mengenai topik yang terkait. Selanjutnya terdapat fitur Q&A, di mana fitur Q&A ini merupakan forum tanya jawab di mana kita bisa membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Cara menjawab pertanyaannya itu dengan klik tombol tambah di atas ini. Kemudian kita tinggal ketikkan pertanyaan yang ingin ditulis dan dia otomatis akan tersimpan di forum tanya jawab. Kemudian kita juga bisa menjawab pertanyaannya. Misalnya di sini kita menjawab pertanyaan ini dan kita tinggal tambahkan komentar. Kalau ingin balas tinggal diketikkan saja lalu membalas seperti biasa. Dia akan menampilkan respons. Oke, selain itu untuk fiturnya kita pada akun itu bisa untuk mengedit profil, di mana di edit profile ini kita bisa edit nama, username, dan mengubah foto dengan mengklik bagian nanti tinggal diedit. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah fitur logout, di mana logout ini untuk keluar dari akun. Oke, cukup untuk demo untuk aplikasi yang pasien. Selanjutnya kita lanjut untuk aplikasi yang untuk dokter. Nah, pada bagian aplikasi dokter ini, dia hanya bisa melakukan login dan tidak bisa melakukan daftar. Sini kita saya login. Nah, pada fitur dokter ini, fiturnya mirip seperti yang ada pada pasien. Ada fitur Q&A, konsultasi, dan kalender. Di mana fitur konsultasi ini bedanya itu dia langsung menampilkan konsultasi yang tersedia dengan pasiennya. Jadi dokternya bisa langsung melakukan konsultasi dengan pasien yang sudah di order sebelumnya oleh pasien. Terdapat mengirimkan pesan dan melakukan konsultasi dengan pasien. Kemudian untuk fitur kalender ini terdapat sama saja seperti yang fitur kalender pada pasien, tetapi dia hanya menyediakan informasi untuk konsultasi. Misalnya tanggal 13 itu ada konsultasi dengan Mrs. Evie Rachelin. Kemudian pada tanggal 15 terdapat konsultasi dengan Mrs. Irensin. Kemudian pada fitur Q&A ini dia sama seperti fitur Q&A pada pasien, dapat menjawab pertanyaan dalam forum.
Kemudian yang terakhir itu terdapat fitur profile, di mana di profile ini akan menampilkan profil si dokter. Kemudian ada fitur setting, di mana fitur setting ini dokter dapat mengatur jadwal konsultasi. Kapan saja dokter itu bisa tersedia untuk konsultasi. Misalnya ini pada hari Senin, Dokter Johan tadi bersedia dari jam 11 sampai jam 16.30. Dokter juga dapat mengosongkan, dapat menambah dan menghapus kapan dia bisa. Nah, dokter juga bisa mengosongkan jadwalnya jika tidak tersedia pada hari itu. Kemudian yang terakhir itu ada fitur logout, yaitu untuk keluar dari akun dokter. Oke, selanjutnya itu demonstrasi untuk aplikasi admin. Oke, jadi pertama di sini ada tampilan logo Stantec untuk admin. Selanjutnya akan menampilkan fitur login. Dia hanya bisa login, tidak bisa sign up. Nah, di sini ada dashboard. Dia menampilkan informasi terkait dengan aplikasi ini, seperti pendapatan, terus new pasien, dan juga yang terakhir ada new appointment. Terus di sini juga ada fitur add artikel. Artikel ini yang tadi ditampilin di pengguna. Di sini dia bisa melalui upload file atau upload file URL. Nah, terus di sini dia disuruh untuk mengisi formulir seperti file URL-nya, terus title, terus dia juga bisa milih kategori, apakah education atau food and healthy, selanjutnya tanggal publisnya, bulan, dan juga tahun. Terus dia juga bisa men-setting waktunya dan bisa menambahkan relevan dokter. Selanjutnya di situ ada patient satisfaction, jadi dia review dari pengguna terkait dengan aplikasi ini. Jadi fitur pada admin ini juga terdapat fitur menambahkan dokter, di mana admin itu bisa melihat dokter yang sudah terdaftar dan juga bisa mendaftarkan dokternya. Di sini admin bisa menambahkan first name, last name, phone number, tanggal dibuatnya dokter, password untuk dokter, kemudian dokter itu spesialis apa, terus education-nya, dan STR number-nya. Di sini kalau sudah mengisi semua form, admin bisa mengklik add dokter. Dokternya akan otomatis ditambahkan. Selanjutnya itu ada fitur payment, di mana admin ini dia akan mengelola keuangan, di mana nanti setelah pelanggannya melakukan pembayaran, maka uang itu akan masuk ke dalam uang perusahaan, dan nantinya setelah konsultasinya diselesaikan, maka admin akan mengirimkan pembayarannya kepada dokter sesuai dengan biaya konsultasinya. Sini Dokter Johan dengan konsultasinya Desi, konsultasinya sudah selesai dan sudah melakukan pembayaran. Di sini dokter fee-nya itu 70.000 dan kita bisa mengirimkan pembayarannya ke dokter. Oke.
Kemudian fitur admin yang terakhir itu ada fitur logout, di mana admin bisa keluar dari akunnya ini. Baiklah, mungkin itu demonstrasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Persilakan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, saya akan bertanya kepada presentator. Oke, silakan perkenalan diri dan silakan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Kia. Pertanyaan saya, bagaimana aplikasi yang sudah dipresentasikan tadi bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan dari aplikasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana aplikasi ini akan menghasilkan uang untuk perusahaannya. Jadi aplikasi ini nantinya akan menggunakan biaya dari konsultasi, di mana konsultasi itu terdapat dua, yaitu doctor fee dan administration fee, di mana administration fee ini akan masuk ke dalam kantong perusahaannya, sehingga perusahaan mendapatkan pemasukan dari hasil konsultasi tersebut. Terima kasih. Bagaimana? Iya. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari presentator. Sama-sama. Baiklah, untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi penilaian. Jadi audiens akan melakukan penilaian terhadap presentasi kami. Nanti linknya akan kami kirimkan melalui chat di Gmeet. Nanti linknya akan kami kirimkan. Setelah itu mungkin hanya itu presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.